Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa menyapa kembali dengan kalian semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera, selalu bersemangat dalam setiap aktivitas, dan tak kalah pentingnya adalah senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini, izinkan Pak bicara tentang membaikkan cara dalam segala hal. Coba bayangkan, karena suatu sebab tertentu, kalian berada di atas sebuah perahu, terombang-ambing dalam kegelapan malam, tanpa kompas atau alat navigasi, dan hanya berteman dua buah dayung di tangan kanan dan kiri. Karena pekatnya malam, tak kelihatan tebing atau daratan yang bisa kalian pakai sebagai penanda dari keberadaan kalian saat ini. Apa kemungkinan yang akan terjadi dengan situasi seperti ini? Ya, kalian tengah berada dalam masalah yang besar. Tak tahu arah, tak tahu tujuan, dan tak ada panduan. Kemana hendak kita rengkuh dayung, sedang kita tak tahu arah mana yang hendak kita tuju. Dalam situasi seperti ini, besar kemungkinan kita akan tersesat. Jangankan jalan pergi sebagai tujuan, jalan pulang untuk kita kembali pun tidak bisa kita temukan. Ilustrasi di atas menggambarkan kepada kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita kelak, tidak tertutup kemungkinan kita akan dihadapkan pada situasi yang pelik dan rumit seperti dalam ilustrasi tersebut. Barangkali ada yang sudah melewati fase itu. Barangkali juga ada yang saat ini tengah mengalami fase tersebut. Atau bisa jadi dua-duanya belum mengalami. Namun demikian, tak ada yang bisa memastikan bahwa suatu saat kelak kalian akan dihadapkan pada persoalan yang rumit, yang kemudian kita sebut itu sebagai sebuah ujian. Tentu kalian masih ingat ketika kalian masih berada di bangku sekolah dulu. Pelajaran yang harus kalian tekuni dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain, semakin lama semakin sulit. Tingkat kesulitan itu disesuaikan dengan perkembangan kemampuan kognitif kalian. Artinya, semakin tinggi tingkat kemampuan kognisi kalian, semakin kompleks soal yang harus kalian selesaikan. Dan jika itu berhasil, maka kalian berhak untuk berada di jenjang yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kalian akan naik kelas. Begitupun dengan kehidupan kita. Kesulitan akan hadir dalam kehidupan ini, bukannya berdiri sendiri, tapi by design. Artinya, kesulitan dalam persoalan hidup kita merupakan suatu hal yang melekat dalam kehidupan kita, yang oleh Tuhan dirancang sedemikian rupa, dengan takaran yang pas dengan kadar kesanggupan kita, sehingga jika kita mampu mengatasinya, tak ubahnya dengan anak sekolah, kita berhak
untuk menempati posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya, terutama berkenaan dengan keimanan kita. Kita butuh sebuah panduan untuk kita bisa mengatasi setiap persoalan kehidupan kita, agar kita tidak terombang-ambing dalam ketidaktahuan yang menjadikan diri kita laksana perahu sebagaimana ilustrasi di atas. Beragam persoalan yang kita hadapi mengharuskan kita mengupayakan jalan penyelesaian yang sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah atau persoalan baru. Di titik ini, prinsip pegadaian bisa kita adopsi, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Membaikkan atau memuliakan cara dalam semua hal bisa jadi sebuah panduan yang mesti kita kedepankan. Sebab betapa sering kita temui jalinan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, kerjasama yang telah terjalin baik jadi berantakan gara-gara cara untuk mengatasi masalah yang timbul tidak mengindahkan cara-cara yang baik atau mulia. Cara yang tidak baik itu antara lain sikap emosional. Emosional adalah perwujudan dari ketinggian keakuan seseorang atau ego seseorang. Jika penyelesaian sebuah masalah berangkat dari egoisme, maka bisa dibayangkan bahwa tentu tidak akan ada penyelesaian. Terlebih lagi kemudian, jika pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah itu masing-masing membawa egonya sendiri-sendiri. Membaikkan cara atau memuliakan cara dalam penyelesaian masalah dalam bahasa lain disebut adab atau akhlak. Keluhuran akhlak atau adab seseorang akan menentukan kualitas pribadi seseorang. Jika ini dipegang benar oleh orang tersebut, maka orang ini akan berada dalam tataran yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Keluhuran akhlak seseorang berpengaruh besar terhadap sikap orang tersebut dalam mengatasi setiap persoalan yang dihadapi. Dan hampir bisa dipastikan, orang yang punya kemampuan seperti ini, dia akan bisa menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupannya dengan sangat baik. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan salah satu penentu dari kebahagiaan hidup seseorang adalah setinggi apa keluhuran akhlak yang dia miliki. Demikianlah yang bisa Pak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di kesempatan lain. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.